Teman-teman, di video kali ini kita bakalan ngebahas murai batu yang di rumahnya bongkar nih, Bay. Terusnya di lapangannya pas dites ngukluk doang. Bukannya jadi bongkar malah ngukluk. Nah, faktornya seperti itu. Ada juga di 55 nih. Misalkan burung itu enak di rumah. Oh, udah mantep lah ya. Udah mantep normal nih 5 atau 7. Nah, itu burung ada yang nggak mau dengan teknik seperti itu. Oh, emang balik lagi sesuai karakter si burungnya. Burungnya karena emosinya nih jadi kembali ke ngukluk. Iya, gitu. Ngetem ngukluk gitu. Biasanya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel kita Fem Channel bersama saya Fajrin dan Memi Riyadi. Teman-teman, di video kali ini kita bakalan ngebahas murai batu yang di rumahnya bongkar nih, Bay. Terusnya di lapangannya pas dites ngukluk doang. Nah, itu juga sering gua alamin juga tuh, Bay, sama, Bay. Terusnya kenapa sih murai kayak gitu tuh di rumahnya kayaknya udah ready, pas di lapangannya tapi ngukluk? Faktornya biasanya apa aja sih? Kalau gua biasanya ngelihat itu yang paling pertama nih kalau gua adalah di settingan. Oh, pasti settingan ya. Settingannya itu belum pas. Maksudnya belum pas itu dalam arti kata kita nyeting nih misalkan itu nggak sesuai sama karakter dia. Gitu. Jadi anggaplah misalkan gini. Misalkan dari birahi dan emosi itu misalkan kita ukur di 100%. Misalkan itu dari rumah udah kita bawa burung itu udah top misalkan. Udah top, tapi pas ketemu lawan, nah dia itu naik semua. Naik dari emosi, birahi pasti naik lah ketemu lawan. Nah, memang ada burung kalau dia ketemu emosi dan birahinya naik, itu bukannya jadi bongkar malah ngukluk. Nah, faktornya seperti itu. Ada juga dari masalah jangkrik. Masalah jangkrik nih. Masalah jangkrik misalkan burung itu gua setting dengan 10-10. Pokoknya di rumah enak lah. Rajin bongkar isian. Tapi ketika di lapangan gua tes, ya benar ngukluk aja. Nah, gua ngebacanya jadi wah, kalau burung kayak gini berarti kayaknya mau sistemnya di settingan rendah atau lapar gitu. Nah, pas gua coba di lapar, nggak taunya burung itu ada yang malah emosi dan birahinya itu malah ningkat. Malah ngepas malah ngepas dia. Jadi kayak naik padahal rendah loh ya. Nah, itu biasanya burung itu jadi kita harus nyari settingan itu sesuai dengan karakter dia. Betul. Balik lagi ke karakter si murainya itu ya. Kita ngapain. Ada yang malah kita pikir di rumahnya wah udah top nih, kalau di lapangan kayak gitu gue pasti juara, bener nggak? Nah, pas dibawa ke lapangan ternyata. Nah, ada juga yang gue alamin gini. Jadi waktu gue pertama-tama gue main murai, jadi burung kan misalkan gue setting nih di 55 nih, misalkan burung itu enak di rumah. Oh, udah mantep lah ya. Udah mantep. Nah, pas gua waktu itu belum ngerti. Jadi gua nggak tahu, pokoknya ngikutin orang aja gua mah. Pokoknya kalau H-3 gua kasih jangkrik 10. Ya, bom lah. Nah, iya, H-2 gua kasih 10. Padahal di rumah itu dengan 5 udah enak. Atau 7 lah misalkan, atau 5 atau 7 itu udah enak. Nah, pas H-1-nya gua bom lagi, gua tambahin lagi 15. Nah, gua tambahin lagi pas hari H itu gua balikin ke normal nih 5 atau 7. Nah, itu burung ada yang nggak mau dengan teknik seperti itu. Oh, emang balik lagi sesuai karakter si burungnya. Benar nggak? Iya, jadi dia kadang kita dengan settingan kenyang, dengan settingan kencang, burung itu kan otomatis kita berpikir gini, gue bikin nabrak dulu biar bongkar terus kan. Nah, padahal burung itu karakternya nggak mau diset kenyang, otomatis di atas yang ngukluk. Tapi ada juga nggak sih, Bay, dari faktor kita pengondisian lapangan kayak gitu, emang burung harusnya emang dijauhin atau dihindarin dari suara-suara murai yang dekat? Biasanya kan murai kalau udah datang lama dengan suara burung, apalagi deket-deketan langsung tambah habis kan. Ada juga burung yang pada saat pengondisian lapangan kan ada burung yang terlalu bocor banget ya. Betul. Dia karakternya nggak mau nih terlalu deket gitu dengan ini, pokoknya dia jadi emosinya malah naik. Jadi pas ketika ketemu lawan otomatis dia nalurinya adalah berantem karena emosinya naik. Jadi yang ada timbul gitu, jadinya bukannya lupa sama isian, jadinya karena emosinya naik jadi
kembali ke ngukluk, Iya, gitu, betul, ngetem betul. ngukluk, ngetem ngukluk gitu. Biasanya mulai juga ada yang demam panggung juga ya kan ya, Bay? Ya? Ada, kalau itu kan baru-baru Pertama kena dites ya. lapangan, biasa. Oh. Padahal di rumah udah enak. Sama itu biasanya kejadian sama burung yang lepas-lepas trotol itu biasanya. Terus gini, Bay. Kondisi di rumah itu bisa jadi faktor juga nggak? Di Bisa. rumah karena murainya mungkin kebanyakan jadinya Ah. strikernya habis gitu. Nih makanya buat pesen gua buat kawan-kawan, buat yang miara murai batu, usahakan kalau di rumah itu jangan sering kita pancing dengan suara murai. Suara pancingan dari HP atau dari ini ya YouTube Iya, ya gitu ya. pancingan. Jadi dia nanti kalau kita sering pancing itu kebiasaan ngebuang di rumah. Gitu. Jadi ketika dia ngelihat di lapangan itu dianya udah ngempos karena udah kita sering terlalu pancing di rumah, buang isian terus kita ajarin. Nah, Diajarinnya malah bukan pas ketemu musuh, musuh buangnya. pas buang di lapangan. Pas denger doang. Pas denger doang dia buangin. Itulah salah satu faktor juga. Nah, tapi ada juga sepengalaman gua ya. Murai kita balik lagi ke karakter. Nah, ini makanya simak secara berurutan. Jadi biar kita tahu step-stepnya karena memang murai beda-beda karakter. Iya, betul. Ada burung yang kita set kayak apa aja tetap bongkar. Iya, betul. Nah, itu kan Betul, balik ke balik lagi karakter. ke Nah, di karakter, situ betul. yang disebut murai jujur. Nggak gampang kalau ada yang komen, burung saya gini-gini, nembak terus ya. Dapetnya kayak gitu karena burung itu jujur. Itu yang disebut Coba burung punya jujur. burung yang lain mungkin ya. Nggak semua burung jujur. Kalau semua burung jujur ya otomatis juri juga bingung. Ini nembak semua pasti. Nah, itulah seninya main murai. Kita bisa nyeting. Jangan, pokoknya kalau gua gini, nyeting burung gua kondangan, gua semakin semangat. Nah, kayaknya penuh perjuangan nih. Buat ngotak-atik si burung ini Nah, gitu ya. ibaratnya Kan? begitu. Nah, ada juga karakter burung, dia padahal mewah nih, tapi harus ngepas bener settingannya. Iya, betul. Misalkan gini, gue udah pas nih, gue pernah nyoba. Ini pengalaman, ini kan kita cerita pengalaman. Gue setting nih burung dengan misalkan 55 nih, standar sampai hari H gitu ya. Pagi gue kasih keroto di lapangan, gue ablak bentar, gue kasih 2 sampai 3 dia juara. Ya kan? Nah, tapi ketika di minggu berikutnya gue pengen tahu kan, kalau gue orangnya kan penasaran. Iya. Gue tambahin di UH biar dia sampai ngotot banget kan, maksud itu kan sepemikiran gue. Gue dapetin top perform dia, gue kasih UH kebanyakan itu malah ngukluk. Oh iya, pokoknya salah dikit kalau buat murai batu harus yang ngepas nih, salah dikit aja itu udah fatal pasti aja. Nah, itu buat murai batu yang sebenarnya mewah tapi settingannya harus pas. Betul. Itu yang paling sulit. Oke, teman-teman. Jadi kita rangkum ya dari pengalaman-pengalaman kita, saya mau Memi. Satu, kembali lagi ke karakter murai batunya. Ada yang emang dia mau disetting berapapun, dia bawaan emang bongkar di rumah, bongkar di lapangan juga tetap bongkar. Tapi tinggal tergantung kondisi dia aja tuh, main durasi apa enggak. Nah, berarti itu ke settingannya. Di setting 10 gayanya seperti apa, ngototnya di setting 5 itu seperti apa. Betul. Tapi dia tetap jujur, tetap buang. Nah, ada yang emang di rumahnya buang, di lapangan ngukluk, mungkin satu bisa faktor dari rumah, dia ngempos, sering buang-buang atau pancing-pancing handphone. Dua, faktor dari lapangan, pengondisiannya terlalu deket, jadi buang abis di atas malah ngempos, benar nggak baik? Iya. Terus juga faktor balik lagi sih semuanya karakter si murainya. Teman-teman harus bisa pahamin juga tuh karakternya harus diapain. Murai gua kalau deket nih buang-buang terus nih, gue jauhin lah gitu. Di rumahnya berarti gua nggak boleh, harus tenang nih, apalagi mau lomba nih, harus dikondisin bener-bener. Iya, sama di perawatan juga termasuk. Misalkan nih coba kita main jemur. Betul. Seperti apa? Coba kita nggak main jemur. Seperti apa? Itu bisa. Nah, faktor di umbaran juga bisa. Karena sering lah murai batu kita umbar. Misalkan kita nggak umbar nih, burung itu jalan mewah. Tapi ketika kita umbar malah mehoy, malah ngempos kan. Ada, gue juga begitu makanya. Nah, kan kita namanya sering ngalamin lah. Jadi kita berbagi, takutnya sobat kicau di settingan udah bagus, malah di perawatannya yang ada kesalahan. Padahal mah kita pengen maksimalin, tapi ternyata malahan nurunin kinerjanya ya kan, malah ngukun itu malah jadi salah. Balikin lagi aja kalau teman-teman udah kemarin udah nyampe top performnya, kita tambahin rawatannya ternyata malahan melehoy,
balikin Iya, lagi aja balikin ke rawatan lagi. kayak kemarin pas dia masuk ya Bay ya. Itu aja sih teman-teman sebenarnya. Kalau teman-teman ada yang masih kurang, yang masih ngeganjal soal rumah murai batunya di rumah ngukluk dan di lapangannya di rumahnya bongkar lapangan ngukluk, ntar bisa komen di kolom Ya komentar. kita juga kan berdasarkan ya apa yang kita rawat, Iya, kita betul, yang paham. kita Tapi rasain. ya sedikit ceritakan, lu juga pernah Bay punya burung. Waktu itu di rumah isiannya bagus, tapi pelit banget kalau di lapangan ya Apa kan? namanya? Nama si Achilles. Itu burung emang benar-benar pelit di lapangannya. Padahal itu udah sampai setengah cepuk. Pokoknya udah jangkrik, udah banyak, tapi di rumah Sekali-kalinya dia juara, Bay. juara 3 ya. Iya, juara 3 itu ngeluarin kapas tembak royal. Iya, nah. Tapi emang tuh burung belum ketemu pasnya sebenarnya sih, Bay. Mungkin kita udah males gitu kan. Emang Enggak, apa kalau karakter gua sih? memang karakternya memang dia pelit buangannya. Pelit ya pas Iya, lihat di kalau- lapangannya ya. iya, itu Iya kan sih emang sih. Semua gini, yang namanya makhluk hidup Tuhan itu menciptakan pasti ada kekurangan dan Iya, kelebihan. betul. Nggak mungkin kita beli burung semuanya, contoh kita taruh kayak Ohara pakai Superman kan, ya itu bingung kalau rata semua. Iya. Kita ambil contoh, sekarang kayak kita sekolah nih 40 siswa, gurunya sama, muridnya sama, kapurnya sama. Kenapa yang juara itu cuma 3 orang? Kan karakter muridnya beda-beda pinternya. Nah, berarti kan gini, yang pertama adalah semua kalau yang komen itu kita harus lihat dulu. Pembahasannya adalah carilah bahan yang menurut kita enak. Kan udah sering gue bilang, minimal kita mantau itu materinya enak Ya, sama betul. fighternya. Udah intinya gitu aja. Nah, masalah setting itu kita rawat, kita ikutin karakternya dan perawatannya kita ikutin maunya seperti apa, ya insya Allah kalau kitanya tahu pemahamannya, insya Allah sih masuklah ibaratnya gitu. Masih koncer ya kayak gitu ya, Pak. Oke, teman-teman. Segitu aja video kita kali ini. Bantu komen dan masukannya buat kita juga buat bangun channel ini biar terus berkembang dan kita terus upload video-video yang bermanfaat ya, Bay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.